Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan dan Bi. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang persalinan. Apa itu? Tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu and like untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Berkat dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak tertandingi. Nah, di seluruh dunia itu bayi dilahirkan melalui dua cara, yaitu pervaginam dan sesar. Dalam kondisi tertentu, baik itu dari sisi ibu maupun bayi, terkadang operasi sesar menjadi pilihan yang dianggap terbaik untuk ibu dan bayi. Nah, kondisi ibu dan bayi seperti apa sih yang sebaiknya dilakukan operasi sesar? Tonton video ini sampai selesai ya. Dokter kandungan melakukan tindakan operasi sesar itu dalam rangka penyelamatan dan antisipasi untuk ibu dan bayinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berikut merupakan 13 kriteria persalinan yang wajib dengan operasi sesar, yaitu yang pertama, ketika plasenta atau ari-ari itu sebagian atau seluruhnya menutupi leher rahim dan terletak rendah di rahim, maka persalinan harus dilakukan dengan operasi sesar. Ini disebut plasenta previa dan biasanya terjadi pada trimester ketiga. Nah, satu dari setiap 200 wanita hamil mengalami hal ini. Yang kedua, pada trimester ketiga, jika plasenta terlepas dari lapisan uterus yang menyebabkan rasa sakit di rahim diikuti dengan perdarahan, maka operasi sesar darurat dapat dilakukan. Alasan dilakukannya operasi sesar ini adalah bahwa oksigen yang diterima oleh bayi terganggu akibat abrupsi plasenta atau solusio plasenta. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 1% wanita hamil mungkin menderita solusio plasenta ini. Yang ketiga, uterus juga bisa robek selama kehamilan atau persalinan, sekitar 1 dari setiap 1.500 kelahiran. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan pada ibu dan menghalangi oksigen pada bayi, sehingga menyebabkan situasi kritis terhadap persalinan. Yang keempat, posisi bayi sungsang adalah salah satu alasan untuk dilakukannya operasi sesar. Walaupun tidak selalu harus sesar, namun para dokter biasanya akan menganjurkan operasi sesar ini karena resiko prolaps tali pusat atau tali pusat yang keluar duluan sebelum si bayi lahir yang sering terjadi pada bayi sungsang. Yang kelima, sebelum kelahiran bayi, jika tali pusat menumbung keluar dari leher rahim dan menonjol keluar dari vagina, maka operasi sesar darurat dapat dilakukan. Ini disebut prolaps tali pusat dan merupakan hasil dari kontraksi uterus. Suplai darah ke bayi terhalang karena tali pusat menerima tekanan sehingga mengarah langsung ke operasi sesar. Yang keenam, ketika wanita hamil gagal untuk membuat kemajuan positif dalam persalinan, maka dokter memilih untuk melakukan sesar untuk menghindari kerumitan lebih lanjut. Ini terjadi ketika serviks tidak melebar sepenuhnya atau persalinan melambat atau berhenti. Bahkan ketika bayi tidak mencapai posisi persalinan yang diperlukan, maka sekali lagi operasi sesar kadang menjadi pilihan yang lebih baik. Yang ketujuh, nah kriteria yang ketujuh adalah cephalopelvic disproporsi atau CPD. Nah, itu adalah kondisi di mana kepala bayi terlalu besar sehingga tidak proporsional menurut panggul ibu. Di sisi lain, jika panggul ibu terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan bayi untuk melewatinya. Kasus panggul sempit ini jarang ya terjadi. Nah, kalau misalkan mengalami hal ini, yaitu mau nggak mau harus melakukan operasi sesar. Yang kedelapan, jika seorang ibu hamil menderita penyakit genital herpes aktif, maka operasi sesar harus direncanakan untuk melindungi bayi agar tidak terkena virus saat melewati jalan lahir. Yang kesembilan, jika seorang ibu mengalami penyakit diabetes gestasional selama kehamilannya atau sudah menderita diabetes,
maka kemungkinan hamil dengan bayi yang besar atau mungkin menderita komplikasi lain, maka dokter akan menyarankan untuk dilakukannya persalinan dengan operasi sesar ini. Nah, kriteria yang ke-10 adalah preeklamsi. Preeklamsi itu adalah kondisi di mana ibu menderita tekanan darah yang tinggi selama kehamilan karena plasenta ini tidak menerima jumlah darah yang diperlukan sehingga mengurangi aliran oksigen ke bayi. Nah, preeklamsi yang berat itu harus dilakukan operasi sesar. Ke-11, jika seorang bayi mengalami detak jantung lambat selama persalinan, maka itu menunjukkan resiko bagi kehidupan bayi. Ini dikenal sebagai gawat janin, maka dari itu dilakukanlah operasi sesar. Yang ke-12, jika cacat lahir telah didiagnosis pada bayi, maka persalinan per vaginam tidak boleh diprioritaskan. Cacat lahir termasuk kelebihan cairan di otak, terus penyakit jantung bawaan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang ke-13 adalah jika seorang wanita hamil anak kembar yang berbagi satu kantung ketuban, maka dokter kandungan akan memilih persalinan dengan operasi sesar untuk menghindari komplikasi. Nah, dari 13 kriteria tadi, itu sebenarnya ada beberapa kriteria yang masih bisa dicegah sedini mungkin loh. Untuk itu, mari berdayakan diri karena knowledge is power. Karena seorang ibu hamil yang minim ilmu pengetahuan, maka potensi trauma, intervensi, hingga komplikasi semakin besar terjadi. Intinya bahwa semua provider, baik itu dokter maupun bidan, pasti akan fokus pada keselamatan ibu dan bayi. Jadi mau persalinan dengan pervaginam atau persalinan dengan operasi sesar, yang penting ibu dan bayinya selamat dan sehat. Oke teman-teman, demikian penjelasan aku mengenai 13 kriteria persalinan yang wajib dengan operasi sesar. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk di subscribe and like untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Share juga ya ke teman-teman kalian supaya pada tahu juga info kesehatan ini. Supaya mari berdayakan diri sedini mungkin, dari mulai hamil atau bahkan pas mau nikah juga boleh menggali informasi mengenai kehamilan, persalinan, pelajaran tentang menyusui juga. Oke, makasih udah nonton video aku, nonton juga video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.